Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to discuss a new topic in physics, yaitu gerak lurus. Gerak lurus bagian pertama. Gerak lurus adalah gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Jenis gerak ini disebut juga sebagai suatu translasi beraturan. Pada rentang waktu yang sama, terjadi perpindahan yang besarnya sama juga. Oke, pada kali ini kita akan membahas beberapa topik mengenai gerak lurus. Apa itu gerak? Apa saja jenis-jenis gerak? Apa itu jarak dan perpindahan? Apakah jarak dan perpindahan sama? Apa itu kelajuan dan kecepatan? Apakah kelajuan dan kecepatan sama? Gerak lurus ada dua, GLB dan GLBB. Apa saja rumus GLB dan GLBB? Bagaimana membedakan antara GLB dan GLBB? Ya, kali ini kita akan membahasnya satu persatu secara detail pada topik-topik berikutnya. Oke, student, fisika SMP, gerak lurus bagian pertama. Oke, directly go to the next slide. We start our topic. Gerak lurus. Oke, student, apa itu gerak? Ya, pasti kalian mengetahui apa itu definisi gerak. Mengapa kita bergerak? Suatu benda dikatakan bergerak apabila kedudukannya mengalami perubahan terhadap titik acuan. Jadi ingat, harus ada titik acuan. Yang pertama, gerak bersifat relatif. Artinya gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Yuk kita bahas contohnya. Kenapa disebut gerak bersifat relatif? Contohnya adalah Amir mengendarai motor dan mengarahkan pandangannya kepada Budi yang berdiri di pinggir jalan. Oke, menurut Amir bahwa Budi mendekati Amir. Tetapi menurut Budi bahwa Amirlah yang mendekati Budi. Maka kita bisa katakan gerak ini relatif. Yang kedua adalah gerak bersifat semu. Artinya gerak tidak nyata yang dihasilkan karena gerakan pengamat. Sebuah benda dikatakan melakukan gerak semu jika benda tersebut sebenarnya diam, tetapi seolah-olah bergerak. Apa contohnya gerak bersifat semu? Betul, matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Oke, sudah mengerti apa yang dimaksud dengan gerak relatif dan gerak semu? Oke, sudah. Sekarang kita masuk pada topik jarak dan perpindahan. Setiap benda bergerak berarti mengalami perubahan kedudukan. Ingat, ada titik acuannya. Selisih antara kedudukan akhir dan kedudukan awal disebut perpindahan. Sedangkan seluruh lintasan yang ditempuh benda yang mengalami perpindahan disebut jarak. Perpindahan dan jarak adalah dua hal yang berbeda. Ingat, perpindahan dan jarak adalah berbeda. Perpindahan adalah besaran vektor, sedangkan jarak adalah besaran skalar. Ingat, vektor berarti ada besar dan arah, sedangkan jarak berarti hanya bersifat besar, arahnya tidak ada. Yuk kita lihat contoh.
Misalkan Budi bergerak ke arah utara menuju titik B. Kemudian Budi bergerak ke arah timur menuju titik C. Dengan titik acuan A. Tercatat A ke B 3 meter, sedangkan B ke C 4 meter. Nah, kalau kita ukur A ke C, terjadi resultan, yaitu dengan menggunakan hukum Pythagoras, maka jarak AC atau disebut dengan D akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 meter. Jadi jarak A ke C melalui B berarti AB tambah BC, yaitu 3 meter tambah 4 meter, yaitu 7 meter. Sedangkan perpindahan A ke C adalah 5 meter, jarak terdekat A ke C. Ingat, perpindahan hanya melihat posisi awal dan akhir saja. Oke, jelas ya? Oke, perpindahan dan jarak berkaitan erat dengan kelajuan dan kecepatan. Dalam bahasa Inggris, kelajuan adalah speed, sedangkan kecepatan adalah velocity. Kelajuan dan kecepatan dua hal yang berbeda. Kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah vektor. Ingat, kelajuan dan kecepatan mempunyai bentuk rumus yang sama. Kelajuan adalah jarak per waktu, sehingga kelajuan rata-rata adalah total jarak dibagi total waktu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahan per waktu, sehingga kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi total waktu. Atau sering disebut velocity sama dengan jarak bagi waktu, atau V sama dengan S per T. Yuk kita lihat diagramnya. Kembali pada diagram, bahwa Budi bergerak dari A ke B menuju utara, kemudian dia menuju ke timur, B ke C. Apabila AB 3 meter dan BC adalah 4 meter, maka terjadi resultan yaitu yang disebut dengan perpindahan AC, yaitu dengan Pythagoras sama dengan 5 meter. Apabila AB tercatat 5 detik atau 5 second dan BC adalah 8 detik, bagaimana menghitung kelajuan dan kecepatan? Ingat, kelajuan menggunakan jarak. Jarak A ke C adalah 7 meter. Total waktu adalah 5 tambah 8 detik atau 13 detik. Sehingga kelajuan rata-rata adalah total jarak dibagi total waktu, yaitu 7 per 13. Sehingga didapatkan kelajuan rata-rata 0,54 meter per detik. Bagaimana dengan kecepatan? Perpindahannya adalah A ke C, yaitu 5 meter dengan Pythagoras. Total waktu sama, tidak mengalami perubahan, yaitu 13 detik. Sehingga kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan dibagi total waktu, yaitu 5 meter dibagi 13 detik. Oke? Oke, sudah. Jadi jelas bahwa kecepatan rata-rata bagian dari perpindahan. Oke, sekarang kita mau bahas tentang gerak lurus. Gerak dibagi dua, gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Bagaimana membedakannya? GLB atau linear motion adalah gerak dengan kecepatan konstan. Sedangkan yang kedua adalah GLBB atau accelerated motion, yaitu dengan kecepatan berubah-berubah. Oke, linear motion can be of two types: uniform linear motion with constant velocity or zero acceleration. Sedangkan GLBB atau accelerated motion is a type of motion in which the velocity of an object changes by an equal amount in every equal time period. Jadi GLB yaitu gerak dengan kecepatan tetap atau konstan, atau percepatannya 0 atau sama dengan 0. Sedangkan GLBB adalah gerak dengan kecepatan berubah-berubah atau V-nya berubah, atau percepatannya konstan atau A sama dengan konstan. Bagaimana kita membedakan secara grafik? GLBB secara grafik, jarak terhadap waktu maka akan bersifat gradien positif. Sedangkan kecepatan terhadap waktu bersifat konstan. Sedangkan grafik GLBB, kecepatan terhadap waktu bisa bersifat gradien positif atau gradien negatif. Yang positif disebut dengan dipercepat, yang negatif disebut diperlambat. Sedangkan A terhadap T konstan. Apa contoh gerak GLBB? Gerak planet dan gerak benda dengan kecepatan tetap. Nah, contoh GLBB apa? Oh, banyak. Benda yang jatuh bebas, gerak seorang penerjun payung, gerak mobil di area balap mobil, dan gerak peluru. Oke?
Itu perbedaan GLB dan GLBB. Yuk student, sekarang kita bagaimana menggunakan rumus-rumus GLB dan GLBB. Rumus GLB dan GLBB itu berbeda. Yuk kita lihat. GLB atau disebut linear motion dan GLBB yang disebut dengan accelerated motion. Ingat, GLB adalah gerak dengan kecepatan tetap atau V konstan atau percepatannya 0 atau sama dengan 0. Rumusnya umumnya adalah cuma satu. S sama dengan V kali T. Ya, S sama dengan V kali T. Mudah ya. S itu adalah jarak dalam satuan meter, usahakan dalam sistem internasional. V adalah velocity atau kecepatan dalam meter per detik. Dan T adalah time atau disebut dengan waktu dengan satuan detik. Sekali lagi, usahakan semua dalam satuan internasional. Oke, jelas ya? Jadi S sama dengan V kali T. Oke, bagaimana dengan GLBB atau accelerated motion? Oke, akselerasi, gerak dengan akselerasi. GLBB adalah gerak dengan kecepatan berubah-ubah atau V-nya berubah, tapi uniform, dan percepatannya konstan atau A-nya konstan. Rumusnya ada 4. S sama dengan V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. S sama dengan T per 2, buka kurung, V0 ditambah VT. Lalu yang ketiga adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Sedangkan yang keempat adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Apa itu V0? V0 adalah kecepatan awal. VT adalah kecepatan akhir. V0 dan VT pada rentang tertentu. Sedangkan A adalah percepatan atau perlambatan dalam satuan meter per second kuadrat. Percepatan, maka A bernilai positif. Sedangkan perlambatan, maka A bernilai negatif. Oke, student. Ingin menguasai fisika, matematika, kimia, science, mathematics, physics, chemistry dengan mudah? Yuk, jangan malu-malu. Bergabung di online class DNA.12 Education, the best online di segmennya. DNA.12 Education menerima siswa lokal dan internasional, international curriculum, Cambridge, dan IB. Oke, don't hesitate to call us di nomor handphone 08211 447 4240 atau 081389106110. Silakan, Anda bisa teks, bisa WhatsApp, bisa SMS, and directly you can call us. Dan jangan lupa follow our YouTube channel di DNA.12 Education. Ya, kamu bisa ikuti semua materi-materi pembelajaran untuk fisika, kimia, matematika, dan kurikulum internasional physics, chemistry, mathematics, and science for IGCSE, HS level, A level, dan materi internasional yang lainnya. Okay, students, don't hesitate to visit our YouTube channel di DNA.12 Education. Silakan scan barcode kami, maka Anda langsung ke YouTube channel kami DNA.12 Education. Oke, untuk memastikan kamu memahami materi tentang gerak lurus ini dengan jelas, kamu bisa mengikuti beberapa contoh soal dalam topik Practice Now di video ini juga. Oke, selamat mengikuti latihan soal Practice Now. Thank you.
Ya, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang GLB, gerak lurus beraturan. GLB, gerak lurus beraturan. Oke. GLB adalah gerak dengan kecepatan konstan. Gerak dengan kecepatan konstan. Gerak dengan kecepatan konstan. Oke. Atau kecepatan tetap. Gerak dengan kecepatan konstan atau dengan kecepatan tetap. Oke. Nah, pada grafik kita bisa gambarkan pada grafik. Oke. Ini adalah kecepatannya, misalkan dalam meter per detik, dan ini adalah sumbu waktu dalam detik. Oke. Jadi gerak dengan kecepatan konstan itu ciri khasnya dia punya grafik lurus saja. Ya. Jadi grafiknya lurus. Jadi kalau misalkan kita punya waktu, misalkan di sini 2, di sini 4, di sini 6. Lalu V-nya di sini tercatat 10. Oke. Maka bisa dibaca apa? Ketika T sama dengan 2 detik, kecepatan sama dengan 10 meter per second. Ketika T sama dengan 4 detik, maka kecepatan juga 10 meter per second. Ketika T sama dengan 6 second, maka kecepatan juga 10 meter per second. Jadi kalau kita lihat diagram dengan T sama dengan 2, V-nya 10. Lalu dengan T-nya 4, juga V-nya 10. Dengan T-nya 6 detik, juga V-nya 10. Nah, ini disebut dengan GLB. Oke. Secara ticker timer, gerakan dari GLB itu bisa dilihat seperti ini. Ya, kalau secara ticker timer, maka ticker timernya itu mempunyai jarak yang tetap. Ya, oke. Anggap ini D1, ini D2, ini D3, maka D-nya D1 sama dengan D2 sama dengan D3 dengan jarak tetap. Oke. Ini ciri khas dari GLB. Ya, secara ticker timer. Jadi jarak antar titik-titiknya itu tetap. Nah, itu disebut dengan GLB. Nah, secara umum GLB diformulasikan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak per waktu. Jaraknya biasanya kita main SI, meter, sedangkan waktu dalam second. Atau bisa ditulis V sama dengan S per T. Oke. Dari sini kita bisa punya, nanti kita punya apa? Bisa juga dihitung nanti apa? Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata. Oke, kecepatan rata-rata. Yaitu apa kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata adalah perpindahan dibagi waktu. Oke, perpindahan dibagi waktu. Oke, kecepatan rata-rata.
Atau bisa dikatakan jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Jumlah jarak dibagi jumlah waktu. Atau bisa juga dengan cara V1T1 ditambah V2T2 ditambah V3T3 ditambah seterusnya dibagi T1 ditambah T2 ditambah T3 ditambah seterusnya. Oke? Nah, itu kita masuk dalam topik kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata itu bisa didefinisikan jumlah jarak per jumlah waktu. Itu namanya apa? Kecepatan rata-rata. Oke, seperti itu. Disebut dengan GLB. Oke, kita kembali ke topik berikutnya, yaitu menghitung kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Ingat, kecepatan dan kelajuan sebenarnya berbeda. Kenapa? Karena kecepatan menggunakan perpindahan dibagi waktu, sedangkan kelajuan menggunakan jarak dibagi waktu. Ingat, perpindahan adalah satuan vektor, sedangkan jarak adalah satuan skalar. Itu yang Anda harus ingat. Perpindahan adalah vektor, sedangkan jarak adalah skalar. Oke. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai perpindahan dibagi total waktu. Sedangkan kelajuan rata-rata didefinisikan sebagai total jarak dibagi total waktu. Yuk kita lihat soalnya biar kamu makin mengerti. Sebuah benda bergerak dari A ke B 50 meter selama 10 detik. Kemudian B ke C 20 detik, lalu C ke D selama 15 detik. Akhirnya kembali ke C selama 10 detik. Oke. Perhatikan diagram berikut. A ke B 50 meter, B ke C 50 meter, C ke D 50 meter. Ya, di sini ada catatannya, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD. Jadi kalau AB-nya 50 meter, maka ini 50 meter, maka ini 50 meter. Demikian juga di C-nya juga 50 meter. Nah, satu hal yang harus saya tekankan bagaimana menghitung perpindahan. Oke, kita hitung dulu perpindahannya. Perpindahan itu adalah posisi yang dihitung dari titik awal ke titik akhir. Saya ulangi, perpindahan itu adalah posisi yang dihitung dari titik awal ke titik akhir. Jadi perpindahan itu vektor. Jadi yang ditentukan sangat ditentukan oleh titik berangkatnya ke titik terakhirnya. Kalau kita menghitung perpindahannya adalah AB ditambah BC ditambah CD dikurang DC. Kenapa dikurang? Karena dia berlawanan arah. Dalam vektor, ke kanan dianggap positif, sedangkan ke kiri atau berbalik arah dianggap negatif. Sehingga kita akan dapat 50 meter ditambah 50 meter ditambah 50 meter dikurangi 50 meter. Sehingga kita dapatkan adalah 100 meter. Inilah disebut perpindahan. Terus bagaimana dengan jarak? Sekarang kita hitung jarak ya. Jarak itu adalah total lintasan yang dilalui dari titik awal ke titik akhir tanpa melihat acuan. Jadi jarak itu bisa kita tuliskan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DC. Kenapa ditambah? Karena jarak adalah skalar. Ya, sedangkan perpindahan adalah vektor. Kalau vektor itu tanda sangat mempengaruhi. Nah, jaraknya adalah, karena ingat jarak adalah skalar, 50 meter tambah 50 meter ditambah 50 meter tambah 50 meter sama dengan 200 meter. Sekarang kita hitung total waktu. Waktu waktu termasuk skalar ya. Jadi total waktu adalah TAB ditambah TBC ditambah TCD ditambah TBC sama dengan AB nya 10
DC-nya 20 second, lalu CD-nya 15 second, dan DC-nya 10 second. Totalnya adalah 30 tambah 25 sama dengan 55 second. Ya. Nah, sekarang sekarang kipasannya kita menghitung kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata adalah perpindahan bagi total waktu. Perpindahan bagi total waktu. Perpindahannya kita ambil tadi berapa? 100 meter dibagi 55 second. Nah, kamu dapat hitung nih. Gitu. Sedangkan kelajuan rata-rata adalah total jarak bagi total waktu. Total jaraknya tadi 200 meter, yang ini. Dengan waktu tetap 55 second. Kamu dapat hitung berapa? Oke, jadi sangat mudah bukan? Jadi itu cara membedakan antara kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Sekali lagi, kecepatan rata-rata termasuk vektor, sedangkan kelajuan rata-rata adalah skalar. Jadi yang paling penting adalah kamu bisa membedakan bagaimana menghitung perpindahan dan bagaimana menghitung jarak. Karena perpindahan dan jarak adalah dua hal yang cukup berbeda. Terima kasih, mudah-mudahan kamu mengerti. Oke, students, kita masuk dalam topik berpapasan dan menyusul. Ya, berpapasan dan menyusul. Dua topik yang sedikit berbeda. Berpapasan artinya kedua benda saling berpapasan karena dengan arah gerakan yang saling berhadapan-hadapan, berpapasan. Sedangkan menyusul artinya sebuah benda akan menyusul benda yang lain agar mereka nanti ketemu di titik yang sama. Nah, konsep berpapasan dan menyusul hanya sedikit perbedaan dalam penggunaannya. Ingat aja, berpapasan. Apa yang kamu ingat dengan berpapasan? Ingat saja, patas. Ya, ingat aja Pak. Patas. Berpapasan, ingat aja, patas. Maksudnya apa? Kalau berpapasan, kecepatan ditambah. Kalau berpapasan, kecepatan ditambah saja. Patas, papas, kecepatan ditambah saja. Oke? Sedangkan menyusul, kamu ingat aja, syukur. Apa itu syukur? Kalau menyusul, kurangin saja kecepatannya. Menyusul, syukur. Susul, kurangin saja kecepatannya. Mudah bukan? Kalau berpapasan, patas, berpapasan tambah saja kecepatannya. Sedangkan menyusul, syukur. Susul, kurangin saja kecepatannya. Rumusnya adalah waktu papas adalah jarak papas dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2, makanya ditambah. Sedangkan susul, jarak susul dibagi kecepatan 1 dikurang kecepatan 2. Susul, kurangin saja kecepatannya. Mudah bukan? Yuk kita lihat soal. Ada dua mobil bergerak dengan arah yang saling berlawanan. Mobil A bergerak dengan 10 ampere, lalu mobil B bergerak dengan 5 meter per second. Kedua mobil dipisahkan dengan jarak 1200 meter apabila mereka bergerak bersamaan. Apabila mereka bergerak bersamaan
dalam waktu yang bersamaan, pada waktu atau pada detik keberapakah mereka akan berpapasan? Ya, yang ditanya adalah pada detik berapakah akan berpapasan apabila mereka bergerak dengan T yang bersamaan. Yuk jawab yuk. Jawab. Dari diagram ini bisa kita hitung. T papasnya adalah jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Jaraknya adalah 1200 meter. Kecepatannya 10 ditambah 5 mph. Maka 1200 meter per 15 meter per detik. Nah, berapakah ini? 80 detik. Jadi mereka akan berpapasan pada 80 detik kemudian. Sangat mudah bukan? Oke, sekarang kita tentang menyusul. T susul. Oke, berapakah T susulnya jika kedua benda bergerak dalam waktu yang bersamaan? Soalnya adalah sebuah kendaraan A dengan 10 mph bergerak dalam 10 mph akan berusaha menyusul kendaraan B dengan kecepatan 5 mph. Apabila kedua jarak mereka adalah 1200 meter dan mereka bergerak secara bersamaan, pada detik keberapakah A akan menyusul B? Pada detik keberapakah A menyusul kendaraan B? Oke. Pada detik keberapakah mobil A akan menyusul kendaraan B? Yuk, jawab yuk. T susul sama dengan jarak susul dibagi kecepatan 1 dikurang kecepatan 2. Susul kurangin kecepatannya. Sama dengan jaraknya 1200 meter dibagi kecepatan 1 mph dikurang 5 mph. Dengan 1200 meter 5 mph. Jadi kita dapat berapa? 240 second. Oke, jadi waktu susulnya adalah A akan menyusul B pada waktu 240 detik kemudian. Ulangi, A akan menyusul B pada waktu 240 detik kemudian setelah mereka bergerak bersama-sama dari awal. Kira-kira cukup jelas? Terima kasih. Ya, topik berikutnya adalah GLBB atau disebut dengan Accelerated Motion. GLBB sedikit berbeda dengan GLB karena GLBB itu gerak dengan percepatan konstan. Ulangi, GLBB adalah ciri khas dari GLBB gerak dengan percepatan konstan. Atau dengan catatan, dengan kata lain, gerak dengan kecepatan berubah. Nah, kecepatan berubah itu bisa diartikan dua. GLBB dipercepat dan satu lagi GLBB diperlambat. GLBB dipercepat artinya kecepatan makin cepat.
Sedangkan GLBB diperlambat, kecepatan makin lambat. Makin lambat, dan akibatnya nanti menjadi 0. Secara ticker timer, GLBB dipercepat, jarak dari dotnya makin rapat, dipercepat. Sedangkan GLBB diperlambat, ticker timernya gerakannya makin renggang. Gerakannya makin renggang. Oke. Jadi dengan ciri khas ini kita melihat bahwa GLBB dipercepat, V-nya makin cepat, sedangkan GLBB diperlambat, V-nya makin lambat. Perlu diketahui contoh di GLBB dipercepat. Contohnya adalah gerak kelapa jatuh. Kelapa jatuh dari pohon. Dari pohonnya. Juga contoh yang lain adalah gerak meluncur. Meluncur atau sliding pada bidang miring. Pada bidang miring. Nah, sedangkan gerak GLBB diperlambat, contohnya adalah benda yang dilempar ke atas. Benda yang dilempar ke atas secara vertikal. Ya. Benda yang dilempar ke atas secara vertikal itu contoh diperlambat. Atau bola yang menggelinding di pasir. Nah, itu contoh GLBB. Itu contoh-contoh dari GLBB. Oke, kita lanjutkan kembali dengan rumus-rumus pada GLBB. Ya. Pada dasarnya GLBB tetap menggunakan dimensi satuan internasional atau SI. Penting saya tekankan bagaimana cara mengubah satuan bukan SI menjadi satuan SI. Caranya seperti berikut. Jika ditemukan kilometer per jam ingin diubah ke meter per detik, maka cukup kalikan 5/18. Sangat mudah ya. Dapat sekali, ya. Oke. Bagaimana mengaplikasikannya? Sangat mudah. Misalkan saya punya kecepatan sama dengan 72 km per jam. Lalu diubahkan M per S. Maka tinggal kali dengan 5/18. Kalikan saja 5/18. Sehingga 72 kali 5/18 dapat 4. Dapatnya 20 meter per second. Oke, sangat mudah bukan? Oke. Sekarang kita masuk dalam rumus-rumus GLBB. Sebuah benda bergerak dari titik A dengan kecepatan awal 0 bergerak menuju titik B dengan jarak menempuh sejauh S. Oke. Pasti di sini kita asumsikan adalah VT. Kalau ini kita anggap saja sebagai V awal atau V0. Oke, saya ulangi. Sebuah benda bergerak dari titik A menuju titik B sejauh jarak S. Anggap di sini sebagai kecepatan awal adalah V0 dan ini adalah kecepatan akhir. Maka rumusnya adalah VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Lalu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali AT kuadrat. Lalu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali 2S
lalu S sama dengan T per 2 dikali dalam kurung fenol ditambah VT. Ini adalah rumus andalan GLBB. Oke, ini adalah rumus andalan GLBB. Ulangi, VT sama dengan fenol ditambah AT, S sama dengan fenol T ditambah setengah T kuadrat, VT kuadrat sama dengan fenol kuadrat ditambah 2S, dan S sama dengan T per 2 dalam kurung fenol ditambah VT. Sekarang apa saja keterangannya? Keterangan apa? Keterangannya apa? Keterangannya adalah VT disebut dengan kecepatan akhir. Kecepatan akhir. Fenol disebut dengan kecepatan awal. S adalah jarak tempuh. Lalu A adalah percepatan. Jadi kecepatan akhir ini punya satuan SI M per S, kecepatan awal M per S, jarak dalam satuan meter, dan percepatan meter per second kuadrat. Oke, jadi kalian harus mengerti bahwa keempat rumus ini sangat diperlukan dalam GLBB. Apa aja catatannya? Penting kalian tahu catatan-catatannya sebagai berikut. Yang pertama, jika kecepatan awal dari keadaan diam, berarti fenolnya adalah 0. Yang kedua, jika benda berhenti, maka artinya VT sama dengan 0. Ulangi notnya, jika kecepatan awal dari keadaan diam, berarti fenolnya adalah 0. Jika benda berhenti, berarti VT sama dengan 0, atau kecepatan akhir sama dengan 0. Untuk soal-soal nanti kita bahas di sisi berikutnya. Oke, kita masuk dalam contoh soal. Sebuah mobil bergerak dari kecepatan 5 m per s meter per detik menjadi 10 meter per detik dalam waktu 10 detik. Hitunglah jarak yang ditempuh. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus bisa mengidentifikasi apa saja yang ada dalam soal ini. Maksudnya, besaran-besaran apa saja yang ada dalam soal ini. Oke, pertama-tama kita tulis dulu apa aja yang diketahui. Diketahui apa saja? Dari kecepatan 5 m per s, berarti V awalnya dia 5 m per s. Menjadi 10 m per s, berarti VT-nya 10 m per s. Dalam waktu 10 detik, T-nya sama dengan 10 detik. Sudah, ini ada pertanyaan? Oke, saya rasa jelas ya. Oke, terus yang kedua yang ditanya jarak yang ditempuh, berarti S. Yuk kita jawab. Dari rumus-rumus yang sudah saya sebutkan tadi, maka rumus yang paling tepat apa? Ada dua rumus jarak. S sama dengan V 0 kali T ditambah setengah kali A T kuadrat. Dan satu lagi S sama dengan T per 2 dikali dalam kurung V0 ditambah VT. Oke. Kalau kita menggunakan rumus ini, V0-nya ada. V0 ada, T-nya juga ada. A-nya yang tidak ada. Ini menjadi sebuah pertanyaan. A-nya tidak ada. Bagaimana kita mengetahui A? Kalau dalam menggunakan rumus ada dimensi atau besaran yang tidak diketahui, sebaiknya Anda mengubah atau mencari atau menggunakan rumus yang lain, alternatif rumus yang lain. Kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Oke, ini kita cek apakah T ada? Ada. V0 ada? Oh, ada. VT-nya ada? Ada. Komplit. Berarti rumus yang kedua yang terpakai.
Jadi S sama dengan T/2 dalam kurung V0 ditambah VT. Masuk. Oh ya, satu lagi yang harus saya kasih tahu, VT itu bukan berarti V kali T, tapi V akhir, V time. Jadi V pada T tertentu. Yuk kita masukin. T-nya berapa? 10/2. V0-nya adalah 5 dan VT-nya adalah 10. Sama dengan 10/2 dikali 15 sama dengan 75 meter. Kenapa sih saya tidak perlu mengubah satuan? Karena satuannya sudah SI. Perhatikan, satuannya sudah SI. Ya, jika satuan sudah SI, maka Anda tidak perlu mengubahnya lagi, langsung menggunakan rumus. Lalu pada jawaban akhir, Anda juga harus menggunakan satuan SI juga. Terima kasih. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman,
dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.